Renungan Kefas, kekayaan Kristus dan kedalaman kebenaran. Markus 6 ayat 2 berkata, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Teman-teman, dalam Markus pasal 6 kita nampak Tuhan Yesus adalah tukang kayu. Ia tidak memiliki gelar atau status yang tinggi, tetapi yang pasti ia memiliki kekayaan Allah Tritunggal, dan ia juga mengetahui kedalaman kebenaran dalam kitab suci. Para pendengarnya sangat heran atas pengetahuannya tentang kitab suci. Sobat Kefas, apakah kita menginginkan gelar yang lebih tinggi atau status sosial yang tinggi? Semoga melalui membaca kisah dalam Markus pasal 6, kita lebih menginginkan Yesus dan kekayaan hayat yang terkandung di dalam Yesus. Kita tidak mau doktrin dangkal dalam Alkitab. Kita menginginkan kedalaman kebenaran ilahi dalam firman Allah. Kita ingin mengikuti Tuhan Yesus dalam melayankan kekayaan Allah Tritunggal kepada orang-orang dan menyajikan kebenaran ilahi dalam kitab suci kepada mereka. Inilah yang kita inginkan dan yang damba kita lakukan. Tetapi jangan mengira jika kita memiliki kekayaan Kristus dan kedalaman kebenaran, kita akan disambut. Tidak, ini bukan zamannya orang menyambut kebenaran Tuhan di bumi. Sebaliknya, ini adalah zamannya Tuhan dan murid-muridnya diremehkan dan ditolak. Tuhan Yesus memiliki kekayaan Allah Tritunggal dan mengenal kedalaman kebenaran. Tetapi tidak peduli betapa kayanya dia, berapa banyak ia mengenal kebenaran dalam kitab suci. Ia diremehkan dan ditolak, tidak disambut. Akan tetapi, walaupun Tuhan dituduh, diremehkan, dan ditolak secara tidak benar, Tuhan Yesus tidak kecewa. Sebaliknya, ketika Yesus ditolak, dia mengutus ke-12 murid. Sobat Kefas yang terkasih, mari kita semua belajar menjadi pelayan yang baik, yang melayani orang dengan makanan kebenaran yang bergizi. Marilah kita belajar menjadi orang yang cakap menyajikan kebenaran Alkitab. Marilah kita belajar menjadi orang yang tidak mudah kecewa ketika kita ditolak ataupun diremehkan. Tetapi sebaliknya kita makin giat memberitakan. Puji Tuhan, semoga kita juga bisa melihat apakah keperluan kita hari ini. Apakah kamu pernah ditolak ketika memberitakan kebenaran? Ya, boleh membagikan pengalaman kita di sosial media maupun kepada teman-teman sekitar. Kita juga perlu berdoa kiranya Tuhan memberi kita anugerah yang cukup agar kita dapat menebus waktu-waktu kita dengan baik, sehingga kita boleh disusun dengan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera.